Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Insani. Saya akan menjelaskan tentang kebebasan berekspresi dan sosial media di bab 6. Materi pembelajaran. Pertama, menjelaskan isu yang ditimbulkan oleh meningkatnya penggunaan internet sebagai alat untuk kebebasan berekspresi. Yang kedua, menjelaskan bagaimana cara di mana kemudahan dan anonymity di mana para pengguna internet berkomunikasi dan dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang secara berlawanan diakibatkan oleh cara berkomunikasi tersebut. Yang ketiga, menjelaskan berbagai upaya dalam mengendalikan akses terhadap isi internet yang ada dapat memberikan dampak negatif. Yang keempat, menjelaskan bagaimana masyarakat menggunakan jejaring sosial mengidentifikasi penggunaan bisnis yang lazim dari jejaring sosial. 6.2 Tujuan pembelajaran. 1. Memenuhi berbagai persoalan yang timbul akibat penggunaan internet yang terus tumbuh sebagai alat untuk penyampaian kebebasan berekspresi. 6.3 Yang pertama, aktivitas pembelajaran. Yang pertama, presentasi kebebasan berekspresi dan sosial media. Yang kedua, presentasi studi media sosial Pemda. Yang ketiga, kuis tentang kebebasan berekspresi dan sosial media. 6.4 Definisi freedom of expression. 1. Menurut Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 19, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Menurut UUD 1945, Indonesia, Pasal 28F, Amandemen kedua, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 3. UU nomor 39 tahun 1999 pasal 14 dan 32. Pasal 14 yang pertama berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 32, kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6.5 UU IT terkait kebebasan berekspresi. Setidaknya ada 7 poin penting perubahan dalam UU IT yang baru. Yang pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3. Kedua, menurunkan ancaman pidana penjara pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Selain itu juga menurunkan ancaman pidana kekerasan pada pasal 29 yang paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 dan denda paling banyak 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Ketiga, menambahkan penjelasan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum dalam pasal 5 ayat 1 dan 2. Keempat, melakukan sinkronasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 dan 6 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Kelima, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 UU IT untuk memutus akses terkait tindak pidana teknologi informasi.
Keenam, menambahkan ketentuan right to be forgotten atau hak untuk dilupakan. Pada pasal 26, yakini kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik berdasarkan penetapan pengadilan. Ketujuh, memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet yang diatur dalam pasal 40. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah memiliki kewenangan memutus akses dan memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Di dalam UU ITE, beberapa konten negatif dilarang meliputi 1. Konten melanggar kesusilaan, 2. Konten perjudian, 3. Konten yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik, 4. Konten pemerasan dan pengancaman, 5. Konten yang merugikan konsumen, dan 6. Konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA. Selama ini, keberadaan UU ITE selalu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan di dalam UU ITE, khususnya pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, dianggap bertentangan dengan hakikat kebebasan berpendapat yang dijamin dalam pasal 28 UUD 195. Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi, pasal 27 ayat 3 UU ITE sering dipandang sebagai penyebab orang memilih bungkam atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat karena khawatir dianggap penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang pertama adalah sexting. Sexting adalah istilah dipakai untuk aktivitas mengirim atau mengunggah foto telanjang maupun setengah bugil atau mengirimkan pesan teks yang membangkitkan birahi. Pada penelitian ini dipublikasikan di jurnal Pediatrics, disebutkan remaja yang sexting cenderung lebih aktif secara seksual dan beberapa lebih mungkin terlibat dalam seks beresiko. Sexting diambil dari kata seks dan texting yang secara harfiah berarti mengirimkan pesan yang membangkitkan birahi. Di Indonesia, begitu banyak remaja yang melakukan foto bugil untuk dipamerkan kepada kekasihnya yang diakibatkan oleh narsisme yang berlebihan, sehingga fenomena foto bugil remaja di Indonesia begitu tersebar luas. Mereka kemudian mengirim fotonya ke teman atau mengunggahnya ke jejaring sosial, dan bahkan tidak jarang sexting menjadi sebuah kebiasaan. Namun bagi pasangan suami istri, saling berkirim pesan singkat yang bersifat membangkitkan gairah bermanfaat untuk meningkatkan keharmonisan hubungan di antara keduanya. Bahkan bisa menjadi sarana untuk mengajak pasangan bercinta tanpa perlu merasa malu. Ada baiknya jika pesan seksi yang tertinggal di telepon genggam dan komputer dihapus jika tidak lagi dimanfaatkan untuk mencegah jatuhnya informasi ke tangan yang salah. Yang kedua, obscene speech. Ucapan kebencian atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, hate speech atau obscene speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun penunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut. Situs yang menggunakan atau menerapkan hate speech ini disebut hate site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah hate speech atau obscene speech merupakan contoh modern dari novel Newspeak. Ketika hate speech dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru, seakan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, libel, and slander, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah, fitnah lisan, fitnah tertulis. Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut. 3.
Yang ketiga ada fitnah, dergama, difamasi, merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, dan reputasi seseorang. Kata fitnah diserap dari bahasa Arab dan pengertian aslinya adalah cobaan atau ujian. Hal terkait fitnah adalah pengumuman fakta yang bersifat pribadi kepada publik yang muncul ketika seorang mengungkapkan informasi yang bukan masalah umum dan hal tersebut bersifat menyerang pribadi yang bersangkutan. Hukum penjelasan palsu terutama ditunjukkan untuk melindungi kesejahteraan mental atau emosional penuntut. Jika publikasi informasi itu palsu, terjadilah kesalahan berupa fitnah. Jika komunikasi itu tidak salah secara teknis, namun menyesatkan, kesalahan berupa penjelasan palsu bisa terjadi. 4. Controlling access. Banyak warganet di Indonesia menganggap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengancam kebebasan berekspresi mereka. Hal itu terbaca dalam laporan survei yang dirilis oleh sejumlah organisasi kepemudaan dan aktivis hak digital, yakni SafeNet, Indonesia Youth IGF, dan Pamflet Generasi. Ini inti dari survei simpel, apakah anak muda sudah merasa bebas dan aman saat berekspresi? Tulis Ellen Kusuma, perwakilan Indonesia Youth IGF dan SafeNet dalam rilisnya Selasa. Yang kelima, ada anonymity. Anonymity adalah proses menyembunyikan identitas seorang yang sebenarnya di internet. Banyak sekali pengguna internet yang tidak mau privasinya dan keamanannya terganggu dan akhirnya mereka menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Banyak strategi digunakan untuk tidak terlihat di jaringan internet. Menurut survei, anonymity paling banyak melakukannya dengan cara menghapus cookies dan browser history pada komputer mereka. 6. Corporate blogging. Corporate blogging adalah blog yang diterbitkan dan digunakan oleh organisasi, korporasi, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan organisasi, keuntungan dari blog adalah posting dan komentar mudah dijangkau dan diikuti karena hosting terpusat dan utas percakapan yang terstruktur secara umum. Yang ketujuh ada pornografi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pun tidak mengenal ada istilahnya pornografi, tetapi muatan yang melanggar kesusilaan, penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar, pasal 45 ayat 1 UU ITE. 6.7 Masalah etika dan sosial media. Cyberbullying. Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja yang dilakukan teman seusia mereka melalui internet. Cyberbullying itu terjadi di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak remaja yang lain melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pun semakin canggih. Anak-anak dan remaja sekarang sudah mahir menggunakan teknologi dan mengakses internet. Sosial media saat ini sudah digandrungi oleh remaja. Dengan aktif di sosial media, seorang anak bisa dinilai gaul oleh anak lainnya. Emosi remaja masih tergolong labil sehingga kerap mengekspresikan diri dan tidak dapat mengontrol dirinya sampai bertindak bully terhadap temannya sendiri, misalkan menghina atau mempermalukan teman sekolah melalui sosial media. Anak-anak atau remaja yang melakukan cyberbullying terhadap temannya terkadang tidak memikirkan apa dampak buruknya. Orang yang ia ejek tersebut bisa kecewa, sedih, sehingga merasa tertekan dan bisa menarik diri dari lingkungannya karena tidak punya rasa percaya diri. Hal ini sangat merugikan dan membuat orang lain mendapatkan efek negatif atas perbuatan cyberbullying. Peran orang tua sangatlah penting untuk menjauhkan anak-anak dari perbuatan bully. Bunda dan ayah perlu mengontrol aktivitas cyber yang dilakukan anak.
Orang tua juga perlu mengerti tentang dunia cyber seperti sosial media. Selain itu, orang tua juga perlu mengajak bicara anak tentang apa dampak negatifnya dari perbuatan bully. Karena tak ada seorang pun yang rela dirinya menjadi korban bully yang dilakukan teman-teman mereka. Cyberstalking. Cyberstalking adalah kejahatan menggunakan internet atau alat elektronik lainnya untuk melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Cyberstalking dapat mencakup melecehkan, mengancam, atau cabul email, spamming berlebihan, live chat pelecehan yang dikenal sebagai chatting, pesan yang tidak pantas pada papan pesan atau buku tamu online, virus berbahaya elektronik dikirim, email yang tidak diinginkan, dan pencurian identitas elektronik. Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalkan menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Contoh kasus, misalkan email yang berisi ajakan bergabung dengan suatu website, email yang berisi ajakan untuk membeli produk tertentu, email yang berisi kontes atau undian berhadiah. 3. Encounter with sexual predator. Istilah predator seksual digunakan untuk menggambarkan pengertian yang merendahkan seorang dilihat dari cara mendapatkan atau berusaha mendapatkan kontak seksual dengan orang lain secara metaforis sebagai predator. Analogi yang bagaimana perburuan predator kepada mangsanya sehingga predator seksual dianggap berburu untuk dirinya dan pasangan seksualnya. Orang yang melakukan kejahatan seks seperti pemerkosaan, pelecehan seksual anak yang sering disebut sebagai predator seksual terutama di media tabloid atau sebagai frasa kekuasaan oleh politisi. Berikut cara mengenali predator ini. Yang pertama, sangat perhatian. Pada tahap pendekatan, pelaku yang memberikan perhatian penuh untuk si calon korban, berbagai kalimat manis dilontarkan, beragam hadiah diberikan, korban akan diperlakukan begitu istimewa. Perhatian sah-sah saja jika diberikan dalam skala wajar. Namun jika seorang mulai menyerbu Anda dengan berondongan pesan singkat penuh perhatian manis, maka Anda perlu khawatir. Hal ini menjadi cara pelaku untuk membuat korban merasa ketergantungan. Cara tersebut membuat pelaku terlihat bak ksatria yang menolong korban dalam kondisi lemah. Yang kedua, ada manipulatif. Saat korban mulai merasa tak nyaman, predator umumnya bakal memutarbalikkan fakta. Predator yang sering senang mendramatisir berbagai hal yang membuat korban justru merasa menjadi pihak yang bersalah. Sebagai contoh, saat korban menolak, pelaku akan mengungkit berbagai hal yang telah diberikannya untuk korban. Pelaku akan memposisikan diri sebagai pihak yang teraniaya dan membuat korban merasa tak bersalah. Pada satu titik, saat korban merasa lelah secara emosional, korban akan mengalah. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaku dapat dengan mudah mengendalikan korban. Tak jarang pula predator seks ini membuat korban merasa bahwa apa yang diterimanya adalah sesuatu yang pantas didapatnya. Yang ketiga, ada protektif dan mengisolasi korban. Para predator seks umumnya bahkan merusak kepercayaan diri korban. Caranya adalah dengan membuat korban begitu ketergantungan dan terisolasi dengan lingkungan sosialnya. Hal itu membuat seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa memahami korban selain si pelaku itu sendiri. 4. Uploading of inappropriate material. Di zaman seperti ini, kamu harus bisa hidup di dunia nyata dan dunia maya. Tidak heran untuk tetap eksis di dunia maya, kamu bisa memiliki lebih dari satu akun sosial media. Selain mempunyai akun Facebook, kamu juga harus memiliki akun seperti Twitter, Instagram, Vine, Pinterest, dan banyak lainnya. Akun tapi sebaiknya tidak semua hal harus diunggah dalam akun sosialmu. Berikut adalah 5 hal yang tidak pantas untuk diunggah di dunia maya. 1. Foto yang tidak senonoh. Punya akun Instagram tidak berarti kamu harus unggah foto yang tidak selayaknya meskipun bentuk tubuh kamu bagus. Tidak mau kan akun sosial mediamu dilaporin ke ormas Islam gara-gara foto yang tidak semestinya? Nanti bisa diprotes dan dicekal. 2. Foto saat kamu lagi mabuk. Buat apa kamu upload foto seperti ini?
Selain itu, mengunggah foto yang kamu sedang mabuk juga tidak akan menambah kadar keren. Bisa jadi kamu ditangkap polisi karena kelakuan tersebut. Jangan pamer uang. Seberapa banyak uang yang kamu miliki, jangan pernah melakukan hal ini kecuali kamu sudah siap untuk dirampok. Uang tidak usah dipamerkan ke dunia maya, lebih baik disumbangkan atau dibelanjain dengan bijak. Syukur-syukur ditabung ya kan. Menyebarkan foto aib teman. Memang seru melakukan hal satu ini. Meskipun anggota geng, jangan sampai kamu tega untuk menyebarkan foto aib teman kamu. Biarlah foto itu menjadi kenangan antara kamu dan teman-teman kamu saja. 5. Kontak pribadi. Media sosial bukan untuk menyebar kontak pribadi, misalkan nomor handphone dan alamat rumah. Lebih lagi jangan sampai kamu menyebarkan password ke internet. 6. Sharing and hoax news. Berita palsu atau berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat-buat seolah-olah benar adanya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Polri Brigjen Rikwanto menuturkan orang yang menyebarkan virus palsu, menyebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku, maka penyebar hoax akan dikenakan KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Rikwanto mengungkapkan penyebar hoax di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Kesimpulannya, teknologi sudah berkembang dengan pesat. Kita penggunanya pun harus bisa berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Begitu juga pemikiran dan sikap kita dalam memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Salah satunya adalah media sosial. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, buat sebuah posting yang bermanfaat untuk semua orang, bukan sebaliknya. Apalagi sampai menyebarkan berita hoax di media sosial atau pencemaran nama baik seseorang. Apalagi semua sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik, disingkat UU ITE. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.